Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya Silvi dan sekarang kita punya pembicaranya nih nama lengkapnya Kak Francisca Debbie, panggilannya Kak Debbie. Nah, Kak Debbie ini lulusan S1-nya itu di UKI, Universitas Kristen Indonesia, benar ya Kak? Benar. Dan S2-nya di STFT Jakarta. Dewi sekarang bekerja di salah satu lembaga pelayanan. Ya, teman-teman, sekarang kita mau bahas temanya itu tentang sudahkah perempuan merdeka? Ini buat tema 17 Agustus kemerdekaan, dan sebagai perempuan apakah sebenarnya kita sudah merdeka atau belum? Pertanyaan yang pertama nih Kak Debbie, Kak Debbie, apakah kemerdekaan bagi seorang perempuan gitu, terutama di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, bagaimana sih? Ya kalau misalnya kata kemerdekaan sendiri sih, kalau aku ngelihatnya di KBBI ya. Kalau di KBBI sih ada beberapa istilah dibilang bebas, berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Kalau aku mungkin lebih melihatnya merdeka dalam hal ini mungkin punya kebebasan ya, punya kebebasan. Tetapi kalau ngomongin tidak bergantung, kayaknya namanya juga manusia makhluk sosial pasti bergantung lah sama orang lain gitu ya. Perempuan bergantung pastinya sama laki-laki, demikian sebaliknya gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin tidak bergantung. Kalau dibilang bebas kalau khususnya dalam perjanjian lama kali ya, mungkin kalau kita perjanjian lama itu dituliskannya dalam budaya patrialistik yang memang mau nggak mau budaya tersebut sendiri yang mengagung-agungkan laki-laki bukan perempuan gitu ya. Nah makanya perempuan sendiri dalam perjanjian lama tuh sebenarnya kalau ditanya ada nggak sih kemerdekaannya, ya sebenarnya rasanya hampir nggak ada ya, apalagi dalam urusan publik gitu. Nah ada seorang penulis nih yang aku pernah baca gitu ya, dia bilang begini. Nah, peran yang patut bagi perempuan itu, kalau menurut rabi-rabi Yahudi ya, adalah sebatas istri dan ibu. Jadi terkait dengan peran istri dan ibu ini, kebebasan bertindak buat seorang perempuan itu sangat-sangat dibatasi. Jadi nggak boleh tuh terkait dengan publik, politik, apalagi keagamaan. Ya, jadi memang benar-benar cuma bisa di seputaran rumah tangga atau emang seputaran peranan domestik rumah tangga lah, ngurusin anak, lalu kemudian yang ngurusin urusan rumah tangga lah seperti itu. Kalau dalam perjanjian lama ya, kira-kira kayak gitu sih Sil. Berarti dari dulu aja tuh udah sebenarnya seperti itu ya, di dalam kitab aja tuh udah di kebebasan orang perempuan tuh terbatas begitu ya Kak Debbie? Iya. Kan ada juga ya lagu ya kalau nggak salah ya, wanita dijajah pria katanya ya. Padahal mungkin sebenarnya juga bisa jadi sebalik ya kan ya. Maksudnya gini loh, kadang-kadang suami-suami juga tanpa istri kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, iya juga. Maksudnya cari bumbu dapur aja nanyanya istri kan. Cari pakaian aja kadang-kadang nanyanya istri gitu. Jadi Sedang sebenarnya dijajah siapa juga. menguasai siapa? Sebenarnya siapa menguasai siapa gitu. Ya Iya. kira-kira kayak gitulah. Iya sih. Nah, kalau dilihat dari dulu aja seperti itu, berarti gimana nih Kak Debbie, sekarang itu keterkaitannya antara keterkungkungan perempuan itu, bagaimana kaitannya sampai yang sekarang ini menurut penglihatan Kak Debbie? Ya kalau yang sekarang sih aku ngelihat memang tetap kayak gender role itu juga terjadi ya. Maksudnya pemisahan peranan ataupun juga tindakan lah berdasarkan gender. Itu pun kalau ngelihat di masa-masa ini itu pun terjadi gitu. Kayak misalnya gitu ya, di masa-masa sekarang tuh secara langsung ataupun tidak langsung perempuan itu
seringkali banyak terkungkung oleh gender role yang dikenakan ataupun juga diberikan oleh masyarakat, ataupun juga mungkin bahkan sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan, bahkan menjadi sebuah norma kebiasaan, gitu ya. Kayak misalnya gitu ya, gender role bahwa perempuan itu udahlah kayak sama lah kayak misalnya di dalam perjanjian lama tadi dibilang bahwa udah perempuan tuh urusannya nggak usah sampai ke publik lah, nggak usah ngurusin masyarakat, tapi udah perempuan urusannya dalam domestik rumah tangga aja. Nah itu pun sebenarnya dalam konteks kita sekarang, aku masih melihat, mungkin nggak semua sih ya, tetapi masih terlihat lah ada banyak sekali gender role yang diterapkan ataupun juga dikenakan lah kepada perempuan, kayak misalnya gitu ya, masak itu naturnya perempuan gitu ya, lah apa jadinya gitu chef-chef yang di luar sana juga banyak cowok gitu kan. Jadi kadang-kadang itu tuh dikenakan apa namanya oleh masyarakat kepada perempuan, bahkan juga nggak ya ada juga lah beberapa mungkin gitu ya ibu-ibu yang menanamkan kepada anak perempuannya, ya kamu tuh harus bisa masak, kalau enggak nanti gimana jadi istri gitu kan, kesannya kayak begitu. Jadi kayak itu kayak gender role yang diletakkan atau dikenakan bahkan sejak kecil gitu itu udah terjadi. Dan kayak misalnya udahlah kamu perempuan nggak usah kuliah jauh-jauh, nanti nggak ada yang mau nikahin, nggak usah kuliah tinggi-tinggi maksudnya, nanti nggak ada yang mau nikahin, misalnya kayak gitu kan. Nah, maksudnya hal-hal yang semacam itu tuh, itu menurutku juga menjadi hal-hal yang ya kalau bisa dibilang mengungkung lah ya perempuan, meskipun mungkin itu pemikiran yang ada gitu ya di dalam masyarakat, tetapi secara langsung ataupun tidak itu kayak dikenakan kepada perempuan di masa kini secara khusus. Jadi pembagian peranan berdasarkan gender tuh benar-benar sangat-sangat kalau aku melihatnya mengungkung lah. Pemikiran bahwa ini tuh peranan perempuan, ini tuh peranan laki-laki, itu kayak sesuatu hal yang menurutku jadinya mengungkung dan apa ya, tidak memberi sebuah kebebasan kepada perempuan untuk bisa mengambil peranan yang mungkin lebih dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Ya meski nggak semuanya sih ya, tetapi melihat ya mayoritas lah kira-kira ya. Apalagi dalam iya, secara tidak langsung gitu. Apalagi dalam budaya Asia ya. Iya. Ya kayak gitu sih kalau aku melihatnya ya. Ya, jadi itulah ya. Hal-hal kecil yang sebenarnya tanpa disadari orang ya. Ternyata itu Iya. buat seorang perempuan. Nah, kalau kita bisa lihat di KDB dari contoh-contoh kitab perjanjian lama yang terutama kitab hakim-hakim, seorang hakim perempuan yang siapa sih yang bisa kita lihat contohnya gitu, menjadikan dirinya seorang perempuan yang merdeka. Ya kalau misalnya kita lihat di dalam kitab perjanjian lama sih sebenarnya kan kalau melihat kitab perjanjian lama tuh biasanya nama-nama tokoh perempuan yang dituliskan itu dalam rangka mendukung nama-nama prianya gitu ya. Meski memang ada beberapa nama tokoh perempuan juga yang dijadiin nama kitab ya, kayak misalnya Esther, Ruth, ya. Tapi di dalam kitab Hakim-Hakim, seperti tadi Sylvie juga bilang, itu kita lihat ada seorang perempuan yang dicatatkan lah ya, dalam narasi Alkitab. Kalau kita lihat Hakim-Hakim pasal 4 itu, ayat 4, dia dicatat sebagai seorang hakim atau pemimpin Israel pada masa itu. Ya. Nah, hakim pada masa itu tuh hakim pada masa hakim-hakim itu adalah pemimpin Israel. Bahkan sebenarnya juga adalah seorang pemimpin perang. Nah, kita melihat bagaimana di dalam kitab hakim-hakim itu dituliskan bahwa Deborah ini adalah seorang pemimpin perempuan lah yang memimpin atau menjadi hakim di Israel. Nah, kalau melihat di sini Deborah keluar lah ya dari kalau bisa dibilang keterikatan peranan domestik yang dikenakan lah dalam budaya pada masa itu kan. Pada masa itu mungkin
namanya juga ingat tadi Alkitab dituliskan dalam budaya patriarkal itu kayak dikungkung gitu ya, perempuan nggak boleh punya peranan di luar peranan rumah tangga ya. Tapi dalam kitab Hakim-Hakim 4 ini menarik bahwa Deborah itu disebutkan sih memang dia adalah seorang istri ya, tapi juga bukan hanya seorang istri, ternyata dia punya peranan di luar peranan seorang istri, yaitu peranan sebagai nabi dan juga sebagai hakim yang memimpin Israel. Jadi itu luar biasa sih, sangat menarik dalam hal ini. Kita melihat bagaimana si Deborah ini punya sebuah kebebasan untuk mengambil peranan yang memang peranan itu dianugerahkan atau diberikan lah ya oleh Tuhan kepada dirinya. Seperti itu, bahkan Israel pun mempercayainya gitu ya untuk menjadi, kalau di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 7 tuh dibilang ibu di Israel gitu dibilang. Jadi kata ibu sendiri tuh tidak merujuk cuman sebagai sebutan untuk mendomestikasi, tetapi itu sebuah pujian sebenarnya yang diberikan kepada Deborah gitu, secara khusus dalam kaitannya sebagai pemimpin perang. Jadi itu sangat menarik sih melihat bagaimana Deborah keluarlah bebas gitu ya dari peranan gender yang diberikan dalam masanya gitu kalau bisa dibilang. Iya. Begitu deh, Sil. Dia berarti ada sebuah keberanian tersendiri ya Kak Dewi untuk keluar dari sebuah keterkungkungan, terutama pada zaman itu. Iya, tapi menarik bahwa mungkin juga yang memberikan dia keberanian itu adalah kesadaran bahwa ini memang adalah hal yang diberikan Tuhan gitu untuk dia. Ya. Jadi mungkin melihatnya seperti itu kali ya. Tapi ya memang kalau aku melihat lagi bahwa memang kita juga harus bebas ya daripada peranan ya tadi itu pembagian peranan pria dan perempuan ini gitu. Harus melihat bahwa sebenarnya ada beberapa peranan-peranan yang mungkin misalnya gini, melahirkan ya pastinya itu peranan perempuan ya, itu emang sudah naturnya gitu ya. Nggak ada pria yang bisa melahirkan. Ya nggak tahu lah nanti kalau sains bisa melakukannya ya. Tetapi sampai sejauh ini perempuan yang melahirkan gitu ya. Nah, untuk peranan-peranan seperti itu memang kita nggak bisa gitu bilang bahwa kenapa harus perempuan yang lahirin gitu ya. Kan memang karena diberikannya kepada kita gitu. Tapi untuk beberapa peranan-peranan yang memang kita sebenarnya sanggup atau perempuan sanggup melakukannya, itu seharusnya diberikan gitu, seharusnya dipercayakan lah kalau bisa dibilang. Waktu aku pernah nonton, bukan pernah nonton sih, aku suka sama Miss Universe 2019. Ya, dia berasal dari Afrika Selatan, dia ditanya kan, apa sih yang harus diajarin kepada perempuan generasi anak gadis lah ya kalau bisa dibilang anak perempuan muda lah ya yang pada masa kini. Lalu kemudian dia jawabnya yang harus diajarin tuh kepemimpinan. Nah kadang-kadang tuh intinya dia melihat bahwa kadang-kadang bukannya kita perempuan nggak sanggup, bukannya karena nggak mau, tapi karena kadang-kadang itu tidak diberikan kepada kita. Kadang-kadang memang itu tidak diberikan kesempatan, bahkan kadang-kadang dilihat bahwa itu bukan peranan yang cocok buat perempuan. Nah, kadang-kadang hal-hal yang semacam itu harus mulai dihilangkan gitu kali ya, atau harus mulai direformasi gitu ya. Seperti itu sih. Nyambung nggak ya tadi ya? Mau pertanyaan nih. Nyambung nggak? Nyambung. Berarti harus ada sebuah dukungan juga ya ternyata dari. Oh iya benar, itu juga baik dari masyarakat sekitar maupun juga dari tentunya orang-orang terdekat ya. Nah menarik nih kalau melihat Deborah sebagai seorang istri, ya, tetapi tidak diceritakan atau tidak dituliskan adanya penolakan dari sang suami gitu untuk dia menjadi seorang hakim. Bahkan juga kalau kita lihat dalam narasi hakim-hakim ini,
kita lihat bagaimana si Barak bahkan mendatangi dia dan meminta pertolongan. Jadi itu juga sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Deborah tuh dibutuhkan gitu ya. Peranannya tuh penting gitu. Dan adanya dukungan dari Israel untuk meminta bantuannya dia atau masyarakat Israel lah setidaknya pada waktu itu untuk meminta bantuannya melawan musuh. Jadi benar banget itu, butuh sekali dukungan, bantuan gitu ya, dukungan lah kalau bisa dibilang yang diberikan seperti itu. Ya, terutama Begitu Sil. sesama perempuan ya harus saling mendukung. Oh itu juga, Ya. itu pastinya. Itu pastinya sesama perempuan harus saling mendukung, ya. Karena Iya. kadang-kadang yang menyedihkan memang yang saling menjatuhkan itu sama Sama perempuan perempuan. sendiri, gitu ya. Ya. Kayak misalnya saya dalam pelayanan gitu ya, ada secara khusus ketika ada seorang mahasiswi gitu ya yang mungkin dia pulang terlambat atau pulang terlalu malam gara-gara mungkin habis rapat di kampus. Lalu kemudian pas pulang gitu ya karena terlalu malam, lalu kemudian nanti tuh dibicarainnya tuh biasanya di arisan ibu-ibu gitu ya, diomongin ke mamanya gitu kan di arisan ibu-ibu, itu anakmu kenapa pulang kok malam-malam kayak begitu kan. Jadi kesannya kayak kok jadi perempuan yang seperti itu gitu. Jadi ya memang kadang-kadang kita sebagai perempuan memang harus saling mendukung juga satu dengan yang lain. Setidaknya lah dengan tidak saling kalau bisa dibilang bahasa sekarang julid kali ya. Julid. Iya, julid. Seperti itu. Tanpa tahu kebenarannya. Tanpa tahu kebenarannya, benar banget. Tanpa tahu kebenarannya. Nah, Kak Dewi, pertanyaannya terakhir nih, yang penting banget menurut aku, pesan untuk perempuan yang sekarang, yang bisa mungkin kita ambil pesannya juga dari Deborah, yang bisa Kak Dewi bagiin, supaya kita nih perempuan tetap bisa merasakan kemerdekaan dalam diri sendiri dan dirasakan juga oleh orang lain. Iya. Kalau aku mungkin melihat yang pastinya seperti yang tadi juga kita udah omongin ya Sil, bahwa yuk saling mendukung gitu. Saling mendukung satu dengan yang lainnya, bukannya justru saling mengkungkung dan bahkan saling menjelekkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan sebagai perempuan, mari kita stop juga untuk berpikir atau menganggap bahwa ya udah tugasnya perempuan hanyalah dalam hal di rumah tangga lah, domestikasi rumah tangga gitu. Stop berpikir seperti itu ya, tetapi mari saling mendukung. Kalau emang misalnya si perempuan yang satu ini sangat sanggup dan mampu, kita lihat memiliki kemampuan yang baik untuk menjadi seorang pemimpin, mungkin ayo kita dukung dia gitu. Atau bahkan kita siapkan perempuan-perempuan muda gitu kalau bisa dibilang ya, untuk mengambil peran-peran yang penting gitu di tengah-tengah masyarakat. Karena perempuan itu sanggup kok, bisa kok untuk jadi berkat buat masyarakat juga ya. Dan mungkin kalau misalnya penonton gitu ya yang memiliki anak perempuan, ibu-ibu lah ya, ataupun juga ibu-ibu secara khusus karena ini perempuan mendukung perempuan ya, yang punya anak-anak perempuan, mari siapkan anak-anak perempuan kita itu jadi istri, bukan hanya jadi istri-istri yang cakap gitu, yang bisa masak dan jago ngurusin rumah, tapi mari siapkan mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi, pribadi-pribadi yang dapat mandiri, pribadi-pribadi yang juga bahkan dapat bersaing dengan laki-laki di luar sana gitu ya, dalam hal prestasi maupun juga dalam hal pekerjaan demi pekerjaan yang nantinya akan mereka miliki ya. Jadi itu mungkin salah satu dukungan juga. Dan mungkin salah satu dukungan juga adalah buat yang punya anak-anak laki-laki gitu ya,
Jangan siapkan atau jangan tanamkan lah ya kalau bisa dibilang kepada anak-anak laki-laki kita bahwa menyapu itu urusannya perempuan, nyuci piring itu urusannya perempuan, gitu ya. Jadi mari tanamkan kepada anak-anak laki-laki kita untuk ini adalah peranan bersama gitu kalau bisa dibilang. Ini peranan bersama. Seperti itu sih. Dan kalau dalam konteks Deborah sebenarnya saya mungkin melihat bahwa pesan yang dapat diberikan, yang diambil gitu ya, kita itu perempuan itu diberikan kemampuan juga kok untuk melayani masyarakat kalau bisa dibilang, memimpin dalam masyarakat seperti itu. Memang mungkin ada yang tidak ada yang kalau dalam konteks Alkitab kan ada yang punya 1 talenta gitu ya, 2 talenta, 5 talenta. Nah, tapi kita yang punya talenta itu untuk memimpin, untuk mungkin juga menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, mari kita juga boleh menggunakannya. Sehingga melalui peranan-peranan kita itu, kita juga bisa saling mendukung perempuan-perempuan yang ada di luar sana, gitu ya. Mari dukung mereka yang adalah korban kekerasan, tapi juga mari dukung mereka yang adalah ibu rumah tangga, gitu. Jangan saling menjatuhkan, gitu ya. Mari dukung mereka yang memilih menjadi seorang ibu, tapi mari juga dukung mereka yang memilih menjadi wanita karir, misalnya. Seperti itu. Dan tentunya apa ya? Kalau bisa dibilang banyak juga sebenarnya perempuan-perempuan yang jadi pahlawan di tengah-tengah keluarga ya. Sehingga mari mulai dari keluarga kita sendiri bahkan. Gimana caranya ya mungkin kalau misalnya kita punya apa namanya orang tua perempuan kita masih ada, mari kita memuji lah setidaknya gitu ya. Terima kasih. Itu pun juga sebenarnya sebuah bentuk dukungan gitu ya. Ya, itu sih, mulailah dari bahkan lingkungan terkecil kita di dalam keluarga, baik kepada mungkin saudara perempuan kita, kepada adik perempuan kita, kepada mama kita gitu ya, bahkan mungkin juga kepada kalau udah punya anak gitu ya, kepada anak perempuan kita gitu ya. Itu sih Sil paling yang bisa disampaikan. Iya. Seperti itu deh. Makasih banget ya Kak Dewi udah mau diajak bincang-bincang di acaraku ini. Sama-sama. Thank you udah diajakin juga. Semoga yang nonton bisa, terutama untuk para perempuan di luar sana, bisa tetap semangat, ya. Ya, benar. Ya, kita tetap merdeka, memerdekakan diri sendiri. Itu penting sih. Mesti sebenarnya dalam konteks kondisi sekarang sih udah banyak hal ya yang sebenarnya perempuan itu menikmati lah kebebasan-kebebasan itu ya. Tapi ya itu masih terus harus diperjuangkan lah ya untuk kedepannya dalam beberapa aspek lah. Seperti itu. Tetap masih ada sih. Merdeka. Iya, tetap masih ada. Merdeka. Thank you Sil udah ngangkat topik ini. Ya, semoga ini juga membukakan mata lah ya. Membukakan mata buat kita. Kadang kadang apa namanya pembicaranya tuh suka dilupain orang. Iya benar. Suka. Iya. Bahkan kita sendiri juga suka lupa sebagai perempuan, kayak ya udah ya ini aja, jalanin aja. Kayak terima nasib ya. Ya udah, jadi perempuan, jadi istri, jadi ibu. Benar sekali. Terima kasih ya Kak Debbie udah mau jadi pembicara. Sama-sama sih, senang berada di acaramu. Terima kasih.